Jumpa lagi teman-teman di Metovis Channel, yaitu channel di mana kita bisa saling berbagi dan saling menimba ilmu sehubungan dengan hal-hal Microsoft maupun dalam dunia desainer. Senang kita bisa berjumpa lagi pada hari ini teman-teman. Kita senang untuk saling berbagi lagi ya informasi, dan kali ini kita senang berbagi sehubungan dengan logo Ground ya, yaitu suatu situs di mana teman-teman kita bisa menjual logo kita dengan harga yang fantastis pastinya. Ya memang di situ adalah satu situs yang merupakan tempat di mana kita bisa menjual logo yang sudah jadi dengan harga paling murah $200 dan paling tinggi $3.000 ya. Jadi kalau ada logo yang menarik, kita bisa jual di situ, dan memang sudah banyak ya teman-teman yang lain desainer sudah menjual hasil karya mereka di sana dan hasilnya lumayan. Namun yang jadi kendala adalah ketika kita mau upload di sana nggak gampang ya teman-teman ya. Lebih banyak ditolak daripada diterima. Dan kalau kita ditolak, otomatis poin kita di situ ada poin ya. Jadi semakin banyak yang ditolak, poin kita akan semakin turun. Sedangkan kalau diterima, kita mendapatkan poin yang lumayan untuk membantu kita naik ke peringkat, apakah itu silver maupun gold dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kita senang bagikan pengalaman saya sendiri, bagaimana ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ya, agar logo kita diterima oleh logo Ground. Kita akan coba lihat dulu teman-teman. Nah, ini adalah tampilan logo Ground ya. Nah, ini kita lihat adalah logo-logo yang sudah terjual ya. Kita lihat banyak yang sudah terjual, dan ini juga pasti ada desainer dari Indonesia juga ya, yang logonya sudah terjual di sini dan harganya pasti fantastis ya. Kita ambil contoh ini aja. Ini sepertinya baru-baru juga terjual. Nah, ini kita lihat ini logo begini di harga $2.500. Ini terjual 2021 kemarin ya, tanggal 5 bulan 9. Bayangkan teman-teman, satu logo sederhana dijual $2.500. Kalau kita rupiahkan sudah berapa ya? Nah, itulah menariknya ya kalau di sini ya. Simple, sederhana, tapi nilai jualnya tinggi. Cuma ya tadi, untuk bisa diterima di logo Ground nggak mudah. Dulu waktu saya membuat logo-logo juga banyak juga ya. Jadi dengan memiliki 3 cara tadi, ini juga membantu sehingga logo akhirnya bisa di-approve juga sama logo Ground. Baik, tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung, ini saya sudah masuk ya ke akun saya. Kita akan ke akun dulu. Ya, semoga teman-teman juga ya, karena kalau logo kita ditolak terus, ya pasti sedih juga ya. Oke, ini kalau teman-teman mau upload logo seperti ini ya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ini ya, baca apa yang mereka minta. Kadang kalau kita waktu pertama kali kita abaikan ini ya, kita hanya masukkan logo, judulnya apa, kemudian teksnya apa, deskripsinya apa, tanpa kita baca ini. Ini penting sekali teman-teman. Teman-teman harus perhatikan. Jadi kita coba dulu, kita ubah ke Indonesia ya, biar teman-teman bisa pahami juga. Karena waktu pertama upload, kita langsung upload aja tanpa baca ini ya. Nah, seperti ini. Di sini kalau kita masukkan deskripsinya, dikatakan jelaskan elemen logo yang sebenarnya, tapi juga gaya logo. Sertakan kata-kata seperti elegan, modern, lamping, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa baca ini. Ini yang kadang juga merupakan hal yang menentukan juga logo kita diterima dan bisa terjual atau tidak ya, karena ini juga satu hal yang mereka minta ya supaya kita masukkan. Nah, di sini yang boleh kita lakukan dan juga yang jangan kita lakukan. Nah, ini juga penting teman-teman yang harus diperhatikan ya. Misalnya yang boleh kita lakukan ada 4 hal, teman-teman bisa baca ya.
Jadi kalau deskripsinya tulis yang unik, beritahu apa yang dilambangkan oleh logo itu ya. Nah, ini yang jangan. Ada 5 ya, lebih banyak daripada yang boleh dilakukan ya. Kalau ini jangan, ini berarti ada 5 yang harus teman-teman perhatikan. Dikatakan jangan gunakan judul atau kata kunci deskripsi yang sama. Jadi kalau teman-teman bikin satu deskripsi, jangan kata kuncinya mengandung hal tersebut yang sama. Ini dikatakan mereka nggak memperbolehkan ya. Jangan. Kalau kata jangan berarti itu satu instruksi ya. Jangan membuat judul dengan kata kunci. Misalnya teman-teman kata kunci kan bisa ini ya. Misalnya teman-teman sudah tulis kata kuncinya, kemudian tagnya mungkin sudah ada 50, teman-teman juga bikin deskripsinya juga sama dengan kata kuncinya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian jangan gunakan daftar kata kunci yang dibuat secara otomatis. Nah, ini yang harus diperhatikan karena waktu pertama ya kita abaikan ya karena mungkin kita pikir ini bahasa Inggris, kita nggak mau ambil pusing ya, udahlah upload aja tulis judulnya, kemudian kata kunci dan sebagainya. Kemudian ya hasilnya kita ditolak ya. Jadi baca ini baik-baik sebelum teman-teman mau mengupload ya logo di logo ground ini. Oke, sekarang kita akan coba ya. Saya sudah bikin ini. Misalnya logo judulnya ya. Ini saya sudah bikin seperti ini. Nanti teman-teman akan saya kasih lihat logonya seperti apa. Ini kita copy, kita seperti ini. Nah, ini Creative Woman and Bird logo. Jadi wanita yang kreatif, wanita dan burung dipadukan jadi satu ya. Jadi makanya ada uniknya. Nah, ini kita juga ambil ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya sediakan ada 50. Kita copy. Nah, kemudian deskripsinya. Deskripsinya sudah saya buat juga, jadi teman-teman bisa bikin ya di notepad ya, jadi nggak pusing-pusing lagi. Nah, ini deskripsinya sudah saya buat, jadi teman-teman kalau mau cepat ya bikin dulu di notepad, nanti baru kita copy ya, habis itu baru di paste di sini. Nah, nah ini yang diperhatikan ya, ini jadi semuanya nggak sama ya teman-teman ya. Judul logonya, kemudian keywordnya, kemudian deskripsinya. Jadi deskripsinya ditulis apa intinya ya. Jadi logo ini menarik, menggunakan konsep yang menarik gitu ya. Jadi kombinasi antara burung walet dan juga wanita. Kemudian logo ini bisa digunakan untuk urusan kecantikan ya, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi simple, sederhana ya teman-teman ya. Seperti ini juga. Jadi jangan ini teman-teman kemudian pastikan ke sini, ke deskripsinya nggak boleh ya. Di sini dikatakan jangan ya. Yang sudah di sini ada, di sini juga teman-teman pastikan. Nah, itu yang perlu dihindarkan. Setelah sudah ini, baru teman-teman masukkan harga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, paling murah 200 dan paling tinggi itu 3000 ya. Jadi bergantung teman-teman. Kalau teman-teman merasa harga logonya bisa bagus, ya bisa dipilih ya harga di sini ya. Oke, kalau sudah dipilih, ini kategorinya teman-teman bisa pilih ya. Kalau yang tadi itu bisa burung juga. Jadi ini burungnya umum ya. Jadi enggak ini. Kalau mau pilih khusus untuk burung boleh, misalnya ini boleh. Kemudian yang tadi ini juga bisa untuk kecantikan dan ini juga bisa untuk
Satu lagi nih ya, kesehatan ya. Nah, business. Kalau sudah, kita akan step ke 2. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Ini sudah dikasih instruksi di sini. Kita ke Indonesia dulu biar teman-teman juga bisa pahami ya. Nah, ini ukurannya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pahami ya. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Ini ukuran mereka yang mereka minta. Jadi kalau terlalu besar juga ditolak, kalau terlalu kecil juga ditolak. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan. Ya, di sini sudah ada instruksinya, teman-teman tinggal ubah ke Indonesia dan baca ya di sini ya. Oke. Nah, di sini juga jika Anda menyertakan teks price holder itu harus di generik ya, seperti perusahaan atau nama merek ya. Seperti ini ya, company name, brand gitu ya. Jangan misalnya daun ditulisnya perusahaan daun, nah itu nggak boleh. Jadi mereka hanya company name atau brand itu aja. Oke, teman-teman bisa baca dan ini juga ukurannya 600 kali 400 ya. Oke, kalau teman-teman sudah baca ini, kita kembali ke Indonesia, kita akan ini saya belum belum buat ya. Saya akan ini dulu ke ini. Ini ya rencana akan saya upload ke logo ground. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini logonya. Dan yang tadi yang perlu diperhatikan itu adalah kadang kalau kita buat biasanya ada ini ya, celah-celah ini ya. Teman-teman harus perhatikan. Ini kan kurang rapi ya. Jadi kalau bisa teman-teman rapikan dulu biar kelihatannya oke ya. Nah, ini mungkin jangan terlalu dekat. Ini mungkin agak dibikin runcing ya. Nah, kemudian ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau bisa, ya intinya mereka mau satu logo yang rapi ya, bersih, enak dilihat. Nah, kalau awalnya kita nggak terlalu perhatikan ini juga. Nah, ini juga bisa jadi faktor penentu juga teman-teman. Apakah kita ditolak atau diterima. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya, jangan sampai ada yang suatu teman-teman mau upload, ada yang belum terkunci ya. Misalnya kalau ada, misalnya teman-teman biasanya kita lupa ya, misalnya ini ya kita pakai pen tool, kemudian ada satu ini. Nah, ini kan biasanya nggak nampak ya teman-teman ya. Nah, ini padahal ada ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai ini ada. Jadi teman-teman bisa gunakan ini ya, dokumen info ya. Nah, di sini dikatakan ada satu yang terbuka. Nah, ini dia. Nah, ini ya terbuka ya. Dia ada kasih tahu kita satu open dan ini. Jadi kita buang. Baru kita seleksi lagi seperti ini. Nah, baru kosong ya. Nah, kalau sudah kosong, berarti sudah nggak ada pad yang terbuka. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan juga. Kemudian perhatikan juga jangan sampai ada yang timpang tindih ya. Biasanya ada juga kita buat. Kita akan ini dulu. Kita perhatikan dulu apakah ada. Biasanya di ini ya, di lipatan gini ya. Kalau di lipatan ini biasanya kalau kita buat kadang ya, kadang dia ada kayak lipat-lipat begini teman-teman ya. Misalnya ini kan enggak ya. Biasanya dia dia nanti ya kita akan coba ambil contoh dulu ya. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Jadi faktor penentu juga.
Oke, kalau ini sepertinya sudah oke. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bikin satu ini, biasanya, ini dia, ini yang dimaksudkan yang nggak boleh ya. Nah, jadi ini menimpa ini ya. Nah, jadi teman-teman, kalau sudah begitu teman-teman, ya mungkin bisa di ini ya, diatur supaya dia ada ruang ya, jangan ini menimpa yang satu ini. Jadi pet jangan menimpa ini ya. Jadi kalau saling menimpa, kadang itu juga ditolak sama mereka. Itu juga perlu diperhatikan. Kadang kita mau buru-buru bikin, kita nggak perhatikan, kita nggak cek, misalnya yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil dan sela-sela itu, ya bagusnya teman-teman perhatikan. Nah ini kan ini kecil-kecil harus kita perhatikan kan. Oke, ini sepertinya sudah oke. Kita kadang itu ya, kalau mau upload di situ kita harus bekerja lebih ya teman-teman ya. Daripada kita ditolak, mending kita cek dulu sudah oke atau belum. Kalau sudah oke baru kita upload. Jangan kita sudah ini rupanya ditolak, sakit juga ya. Karena itulah, kalau nggak pakai poin nggak masalah, ini pakai poin pula. Semakin poin kita semakin kecil, semakin kita susah naik ke peringkat server ya. Oke, sudah ya teman-teman, perhatikan sudah oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita select grup. Jadi pastikan lagi ke sini. Oke, sudah nol, udah nggak ada lagi. Baru kita pastikan posisinya di tengah ya, center ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kan ada jarak ya antara ini sama ini ya. Jadi pastikan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi sudah oke. Atau mau besarkan dikit juga nggak apa-apa. Karena kalau yang terlalu kecil juga akan ditolak. Oke, seperti ini ya. Mungkin matanya lebih bagus kita kasih satu ini lagi. Satu warna putih. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan. Jadi intinya adalah kerapian. Karena harga yang dijual di sana bukan harga murah ya. Mereka pihak logo ground juga mau jaga quality mereka di sana. Jangan sampai di compete sama orang yang beli logo kita. Oke, ini pastikan. Kalau dulu waktu pertama kali saya upload nggak terlalu perhatikan, yang penting upload-upload aja, tapi banyak ditolak-tolak, kadang sedih juga. Semoga video ini bisa bantu teman-teman ya. Satu buat perhatikan segi-segi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, ini kita
Kalau dibaca di logo ground dia sudah jelaskan ya, lebih baik kita luangkan waktu buat satu logo yang memiliki harga nilai yang tinggi daripada kita buat logo yang asal-asal tapi ujung-ujungnya ditolak. Bagus juga sih, dia ada jelaskan gitu ya. Pas kita ditolak, dia minta kita untuk ya luangkan waktu kita lah. Jangan kita cepat-cepat supaya bisa di ini, rupanya ditolak. Oke, seperti ini. Perhatikan intinya kerapian. Nah, nih kalau nggak benar-benar diperhatikan banyak juga yang ini ya, teman-teman ya. Ini kurang rapi ya. Oke. Oke ya, kelihatannya sudah. Nah, gini kan dia jadi lebih hidup. Oke, kita posisikan lagi. Sudah, kita kasih background. Nah, kalau background juga perlu diperhatikan, teman-teman jangan gunakan ini ya, warna yang nggak sesuai ya. Nah, seperti ini kan tidak sesuai ya, teman-teman bisa cari warna, ya mungkin tadi putih udah bagus sih. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini sudah, teman-teman perhatikan ini kan dia masih ini ya, RGB ya. Ubah dulu ke posisi CMYK, karena mereka minta CMYK ya. Oke, sudah. Baru kita simpan dulu. Simpan. Kita kasih nama, kita ambil dulu namanya yang di sini. Namanya harus sama yang kita isi ya di situ ya, jangan beda-beda. Oke, copy. Oke, kita simpan filenya IPS ya. Oke, ini ya, yang 10 ya teman-teman ya. Jangan yang 8. Pastikan 10. Oke, baru kita ini, kita save forward. Nah, ini ukurannya pastikan 100% JPEG maksimum. Kemudian ini 600 kali 400 ya. Kalau sudah oke semua, kita save. Oke, dipastikan lagi. Kadang kita, oke, sepertinya sudah tak ada ya. Kadang di atas-atasnya ada node-node yang lupa kita hapus. Oke, kita bisa pastikan ya, Ctrl O, apakah tampilnya sudah oke, oke, sudah bagus ini. Baru sekarang kita ke logo ground. Kita ambil dulu file kita. Kita ke ini ya, upload. Nah, ini juga teman-teman perlu baca ya. Ini yang ketiga ya, yang harus kita perhatikan. Oke, kita ke Indonesia dulu. Nah, ini persyaratan yang sering kita ini ya. Bersihkan sebelum Anda menggugah, hapus layer, objek, node, dan lain-lain yang tidak perlu. Nah, kemudian ubah semua warna menjadi CMYK atau Pantone ya. Kalau kita masih pakai RGB ya itu nggak akan diterima. Kemudian pastikan bahwa file itu IPS ya.
atau FVG ya. Nah, ini juga. Ini yang perlu teman-teman perhatikan juga. Apakah ukuran file di bawah 1 MB? Jika lebih dari 1 MB, Anda melakukan sesuatu yang salah. Lihat diskusi forum ini untuk tips tentang ukuran file. Nah, jadi teman-teman, ini persyaratan yang memang harus kita lakukan sebelum kita mengunduh file kita ya. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi, biasanya saya juga tidak perhatikan ya. Jadi, belakangan baru perhatikan dan baca ini, baru kita tahu. Nah, jadi kalau teman-teman ikuti 3 langkah tadi, semoga logo teman-teman bisa diterima ya. Oke, kita kembali ke Indonesia dulu. Ke Inggris maksudnya. Baru kita pilih file IPS-nya di tempat tadi juga ya. Ini ya, harus sama ya. Oke. Baru upload. Baru centang ini ya. Oke, baru complete upload. Nah, itu teman-teman bagaimana supaya logo kita bisa diterima ya. Perhatikan mengenai hal-hal yang tadi yang kita jelaskan ya. Karena itu pengalaman saya sendiri. Sebelumnya logo saya banyak ditolak ya. Ditolak-tolak terus. Jadi kita coba gunakan waktu untuk membaca apa yang mereka minta ya. Jadi sebenarnya sudah dikasih tahu di situ. Jadi teman-teman kalau nggak bisa bahasa Inggris ya gunakan ini ya. Karena sudah disediakan ada menerjemahkan ke Indonesia ini. Teman-teman baca semua. Yang pertama. Kemudian yang tadi juga ya, yang kedua juga waktu teman-teman mau unggah ini perhatikan juga jangan sampai ada yang ketinggalan ya, pad-nya terbuka dan sebagainya. Dan yang ketiga yang tadi juga ya, ukuran filenya juga harus diperhatikan. Ya, semoga video ini membantu ya. Kalau sudah ini teman-teman, kita tinggal tunggu saja ya. Tunggu logo kita akan diinfokan ke mereka. Biasanya 1 hari ya, biasanya ada informasi. Baik teman-teman, segitu dulu informasi yang sedang kita bagikan sehubungan dengan logo ground. Semoga video ini juga bisa membantu teman-teman yang logonya sering ditolak ya. 3 hal yang tadi tolong diperhatikan. Ya, semoga teman-teman yang logonya sering ditolak dengan memperhatikan itu dan juga membuat satu karya yang unik juga ya. Sehingga logo kita juga bisa diterima. Terima kasih untuk waktunya. Mohon teman-teman juga bantu dengan memberikan subscribe juga ya ke channel ini sehingga bisa membuat satu video yang lebih baik lagi, memberikan informasi baik bagi teman-teman secara yang barusan dijelaskan ya, apakah itu dalam Microsoft maupun dalam dunia desainer, dan juga jangan ragu juga memberikan komen ya di bawah, di komentar apa yang perlu ditingkatkan lagi dan apa yang perlu dilakukan supaya ya channel ini bisa semakin lebih baik. Terima kasih teman-teman.